A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Bertemu kembali kita di acara Hikmah Ramadan. Semoga hari-hari di bulan Ramadan ini selalu memberikan semangat kepada kita untuk mengintrospeksi diri kita, melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan diri, dan menghilangkan sekat-sekat yang akan menghalangi kita untuk melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada acara Hikmah Ramadan kali ini kita akan berbicara tentang tingkatan derajat orang-orang yang berpuasa. Sebelumnya, saya ingin mengetengahkan sebuah firman Allah yang insya Allah tidak asing lagi di telinga kita semua, yaitu Al-Quranul Karim, Surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan, diwajibkan terhadap kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Untuk membicarakan tentang tingkatan derajat orang-orang yang berpuasa, ayat yang saya bacakan tadi memuat sebuah kata syam yang artinya puasa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala di bagian ayat yang lain, seperti di dalam surah Maryam 26, Allah memuat kata as-saum yang juga pengertiannya adalah berpuasa. Yang menjadi sebuah pembahasan kita pada hari ini, apakah antara kata siam dan kata saum memiliki pengertian yang berbeda? Untuk membahas ini, sebagaimana ayat 183 surah Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan, mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, Allah mempergunakan kata syam, bukan kata saum. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan kata saum dalam ayat ini, di mana Allah mewajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa, maka betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa tidak akan mendapat nilai apa-apa dari puasanya tersebut. Karena kata syam adalah merupakan puasa yang menunjukkan orang-orang yang berpuasa secara umum. Untuk itu, kita bersama-sama akan mencoba untuk menjelaskan tentang perbedaan antara kata syam dan kata saum tersebut yang pengertiannya sama, yaitu berpuasa. Dan apa saja tingkatan derajat orang-orang yang berpuasa itu. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi derajat orang-orang yang berpuasa itu dengan 3 tingkatan derajat orang yang berpuasa. Al-maratibul ula, derajat pertama orang yang berpuasa adalah siyamul umum, puasa umum atau puasa orang-orang awam. Sebagaimana saya jelaskan tadi,
bahwa Allah menggunakan kata siam yang artinya puasa dalam pengertian umum. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata saum dalam menetapkan kewajiban puasa tersebut, betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu siyamuhu illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan manfaat dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Dan yang dinamakan dengan tingkatan umum yang disebut dalam Al-Quran siam tadi adalah orang yang berpuasa menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Al-imsak anil ibtila isyam, di mana dia berpuasa dalam tingkatan ini secara fikih dia sudah selamat untuk melakukan sebuah kewajibannya yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dirinya dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa lainnya di siang hari. Dalam tingkatan ini secara kewajiban dia sudah selamat, di mana dia telah melaksanakan sebuah kewajiban berpuasa. Yang kedua, al-maratibus tsaniyah, yaitu dinamakan puasa khusus atau saumul khas, di mana saumul khas atau siyamul khas adalah orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, tetapi dia juga bisa menahan panca inderanya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tingkatan ini, dia di samping mendapat derajat as-shaimin, dia juga mendapat derajat al-abidin, yaitu mencapai derajat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat derajat kedua orang yang berpuasa. Kemudian al-maratibus tsalisah, martabat atau derajat puasa yang ketiga adalah as-saumul khos bil khos, yaitu puasa kawas bil kawas. Inilah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi dia juga menahan panca inderanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak dipergunakannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya tidak untuk dipergunakan untuk mendengar hal-hal yang maksiat kepada Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di samping itu dia bisa menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih. Begitu juga dia bisa menahan panca inderanya untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah, dan dia bisa menahan hatinya, mempuasakan hatinya untuk terdetik pun sedikit pun tidak ada terdetik dalam hatinya untuk melakukan sebuah keburukan atau kemaksiatan. Dan inilah puasa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 26, fakuli wasyarabi wa qurri ainan fa imma tariyanna minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmana sauman falan ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu wahai Maryam jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku inni nadartu lirrahman sauman, sesungguhnya aku telah bernadar kepada Tuhan yang Maha Rahman
sauman, berpuasa, falan ukallimal yauma insiya, bahwa aku hari ini tidak akan berkata-kata kepada manusia. Di sini ada sebuah kalimat sauman, di mana Sayyidah Maryam alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa untuk mengatakan terhadap manusia yang datang kepadanya ketika dia beribadah di mihrab Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernajar kepada Tuhan yang Maha Rahman bahwa aku berpuasa menahan untuk tidak berkata-kata kepada seorang manusia pun pada hari ini. Dan kalimat saum di sini adalah artinya puasa. Namun di dalam ayat ini puasanya Maryam bukan berarti menahan lapar dan haus, karena sesungguhnya pada awal ayat ini Maryam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala fakuli wasyrabi, makan minumlah, wa qari aina, senangkan hatimu. Nah, dan Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada manusia yang datang kepadanya agar dia mengatakan bahwa dia bernajar untuk Tuhan yang Maha Rahman, sauman, berpuasa untuk menahan kata-kata, untuk tidak berbicara kepada seorang manusia pun pada hari itu. Dan ini disebut dengan puasa khawas bil khawas. Jika orang dapat mencapai sebuah derajat puasa khos bil khos, khawas bil khawas, di mana dia bisa menahan lapar dan haus, menahan makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Kemudian dia bisa menahan panca inderanya untuk tidak berbuat yang haram, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia bisa untuk menahan hatinya terdetik sedikit pun untuk tidak berbuat keburukan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sebuah diskusi yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amali ibnu Adam lahu, seluruh amal anak Adam itu untuknya, illa sauma, terkecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya as-saum, sesungguhnya as-saum itu adalah untukku, wa ana ajzibih. Di dalam hadis qudsi ini pun Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata saum, bahwa ketika Allah menjelaskan bahwa seluruh perbuatan anak Adam itu adalah untuknya, terkecuali sauma, terkecuali puasa. Di sini ada kata saum. Fa innahu li, sesungguhnya saum itu atau puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Di sini ketika Allah mengatakan innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalas perbuatan puasa atau saum tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, di dalam hadis qudsi ini, ada di dalam ibadah puasa Allah mengatakan wa ana ajzibih, bukan wa ajzibih, tapi wa ana ajzibih. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajzibih, itu juga artinya aku yang akan membalasnya. Tapi di sini wa ana ajzibih, berarti ibadah puasa ada ihtimaman kabiran minallah. Ini ada satu perhatian yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa, ibadah puasa, sampai Allah mengatakan adalah untukku. Dan Allah menjelaskan bahwa seluruh perbuatan anak Adam itu untuknya, perbuatan kebaikan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa.
dan puasa di sini mempergunakan kata saum. Wa innahu li, dan sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibe, dan aku yang akan membalasnya, aku sendiri kata Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Oleh karenanya puasa adalah sebuah pelatihan bagi diri kita untuk menahan seluruh panca indera kita, membersihkan hati kita untuk tidak berbuat suatu keburukan sampai derajat saum al-khos bil khos, al-khawas bil khawas, adalah ketika seseorang sampai bisa menahan dirinya terdetik sedikit pun di dalam hatinya tidak berbuat sebuah keburukan, apalagi melakukannya sedikit pun terdetik dalam dirinya tidak mau berbuat satu keburukan. Ini adalah derajat puasa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka bukan hanya berpuasa secara jasadi, berpuasa untuk menahan lapar dan haus saja dan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, tapi spiritualnya di dalam menjalankan ibadah puasa tersebut sampai menahan hatinya untuk tidak ada sedikit pun terdetik dalam hatinya berbuat buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat mengikuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait beliau serta orang-orang yang soleh, sehingga puasa kita tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan selalu meningkat. Minimalnya kita berlatih untuk menahan panca indera kita untuk tidak berbuat kemaksiatan atau keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.